Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani Siregar dengan NIM 21052063 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Ini adalah video saya untuk memenuhi tugas ke-10 pada mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Giovanni Farel. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perulangan while. Tujuannya adalah nanti akan menjelaskan perbedaan for dan while serta do while. Kemudian menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan while. Kemudian menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan do while. Di sini saya akan menjelaskannya melalui sebuah percobaan. Selamat menyaksikan videonya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan paham tentang materi pengulangan while. Percobaan yang pertama yaitu gunakan loop while untuk membuat program yang dapat menampilkan semua karakter yang diketikkan di keyboard sampai yang diketikkan pada keyboard huruf X dalam kurung X besar. Percobaan pertama yaitu gunakan loop while untuk membuat program yang dapat menampilkan semua karakter yang diketikkan di keyboard sampai yang diketikkan pada keyboard huruf X dalam kurung X besar. Nah, di sini sudah saya ketik terlebih dahulu supaya waktu kita tidak terlalu lama, supaya tidak membosankan. Karena nanti ini percobaan yang akan kita buat sampai percobaan keempat. Nah, di sini saya akan saya jelaskan. Pertama, cara membuat programnya kita buat include lebih kecil stdio.h, kemudian tanda lebih besar. Kemudian kita buat lagi headernya, kemudian include stdlib.h, kemudian in my, tutup kurung buka kurung, kemudian kurung kurawal, kemudian di bawah kita enter char huruf titik koma, kemudian print dalam kurung tanda petik ketikkan sesuatu, kemudian titik 2 garis miring n, kemudian while dalam kurung huruf tanda seru sama dengan tanda petik titik koma atas X, X-nya huruf besar, karena yang akan kita buat, yang akan kita di program ini yang akan kita buat sampai huruf X besar. Ini adalah akhirnya nanti di huruf X besar. Jika kita buat di situ huruf X kecil, maka nanti akan diakhiri dengan huruf akhirnya adalah huruf X kecil. Makanya kita buat di sini huruf X besar. Kemudian kita buat di bawahnya lagi kurung kurawal, kemudian scan %C dan huruf dalam kurungnya, kemudian tutup kurung kurawal, kemudian di bawahnya print dalam kurung tanda petik program berhenti, koma Anda mengetikkan X. Di sini programnya nanti akan berhenti jika kita mengetikkan huruf X besar.
return 0. Nah, ini kan sudah selesai, maka akan kita compiler apakah ini sudah benar atau masih ada yang salah. Kita coba. Dan alhamdulillah compilernya sudah finish. Ini sudah betul, benar, dan insya Allah tidak ada lagi yang salah. Dan kita buat segitiga yang di atas untuk menjalankan percobaannya. Ketikkan sesuatu. Akan kita ketik misalnya huruf A. Kemudian kita ketik lagi di bawah huruf H besar. Kan ini masih berlanjut. Kita coba lagi huruf K. Kita buat huruf B. Sebanyak ini kan tidak ada di sini huruf X besar, makanya percobaannya tidak berhenti. Dan kita coba dengan huruf X kecil. Kan ini masih berjalan karena yang kita buat tadi sampai huruf X, tapi huruf X-nya itu huruf X besar. Nah, dan kita coba huruf X besar. Nah, ini program berhenti. Anda mengetikkan X besar. Nah, ini adalah sudah selesai. Kalau kita ingin membuat huruf X kecil, maka di angka yang tadi kita buat huruf X kecil, tidak huruf X besar. Makanya ini terjadi. Jika kita mengetikkan huruf X besar, maka programnya berhenti. Dan percobaan yang kedua adalah gunakan loop while untuk membuat program yang dapat mencari total angka yang dimasukkan dengan tampilan sebagai berikut. Masukkan bilangan ke-1, 5, mau masukkan data lagi, ya atau tidak. Masukkan bilangan kedua sama dengan 3, mau masukkan data lagi, ya atau tidak. Kita buat nanti setelah bilangan keduanya tidak, dan akan datang total bilangannya. Dan nanti pada percobaan yang ketiga sama seperti percobaan yang kedua, hanya saja kita menambahkan rata-rata, maksimum, dan minimum dari angka yang kita masukkan. Dan ini adalah tampilan dari percobaan kedua. Percobaan kedua ini agak sama dengan percobaan yang ketiga. Bedanya hanya pada percobaan yang ketiga akan kita tambahkan rata-rata, maksimum, dan minimum dari angka yang dimasukkan. Sedangkan yang pada percobaan nomor 2 ini hanya kita buat total bilangannya saja. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah saya ketik terlebih dahulu agar durasinya tidak terlalu panjang, karena ini sangat banyak sampai nomor 30 ya. Nah, ini sudah saya ketik, teman-teman bisa mengetiknya seperti ini sesuai kayak gini ya. Kemudian kita compiler saja langsung. Dan ini compiler sudah finish. Kemudian kita coba. Kita masukkan bilangan pertamanya, kita buat 5. Kemudian mau memasukkan data lagi, kita buat iya. Kemudian masukkan bilangan kedua, kita buat bilangan keduanya 3. Mau memasukkan data lagi, kita buat tidak, agar hasilnya total bilangannya terlihat. Total bilangannya adalah 8. Beginilah caranya.
Dan selanjutnya ini adalah hasilnya sampai total bilangannya saja. Dan akan kita lanjutkan ke percobaan yang ketiga, di mana saya tadi mengatakan pada percobaan nomor 3 ini akan kita tambahkan rata-rata, maksimum dan minimum dari angka yang dimasukkan. Dan ini adalah percobaan yang ketiga, yaitu hanya menambahkan pada pemrograman nomor 2 yang percobaan kedua tadi, hanya menambahkan rata-rata, maksimum dan minimum dari angka yang dimasukkan. Nah, di sini sudah saya buat. Saya tambahkan di sini di nomor 30. Yang tadi sampai nomor 29, print total bilangan sama dengan persen D garing N hasil. Dan saya tambahkan print rata-rata sama dengan persen G garing N rata-rata. Kemudian print nilai maksimum sama dengan persen D garing N max. Itu menandakan maksimum. Kemudian print nilai minimum sama dengan persen D garing N menunjukkan minimum. Nah, sama saja seperti yang kalau yang di atas, sama saja seperti yang nomor 2 tadi. Nah, kemudian kita compiler saja langsung. Nah, ini sudah finish. Kemudian kita jalankan programnya. Masukkan bilangan ke 1. Kita buat misalnya 5 seperti yang tadi. Yang tadi juga kita buat angka pertamanya 5. Dan masukkan data lagi. Iya. Kemudian yang tadi kita buat juga nilainya 3. Agar seperti yang tadi total bilangannya sama, hanya saja nanti di sini akan terlihat rata-rata, maksimum dan minimum dari angka tersebut. Ini kita buat lagi. Tidak. Nah, di sini akan terlihat total bilangan, rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum. Total bilangannya adalah 8, rata-ratanya 4, nilai maksimumnya 5, dan nilai minimumnya adalah 3. Inilah percobaan yang ketiga. Tapi ini lanjutan dari yang percobaan nomor 2. Selanjutnya, percobaan yang keempat, gunakan while pada program yang digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dari kalimat yang dimasukkan melalui keyboard, termasuk karakter spasi. Untuk mengakhiri pemasukan kalimat, tombol enter harus ditekan. Input, ketikkan sembarang kalimat, sedangkan outputnya adalah jumlah karakter sama dengan M dan jumlah spasinya sama dengan N. Dan ini adalah program dari percobaan yang keempat. Seperti biasa, ini sudah saya ketik terlebih dahulu, dan kita ketik pertama include, kemudian studio, kemudian spasi, enter, kemudian main, kemudian kurung kurawal, kemudian char, car, kemudian in, M sama dengan 0, N sama dengan 0, kemudian print, ketikkan sembarang kalimat, kemudian while, car, get char, kemudian M++, kemudian if, car, kemudian print jumlah karakter sama dengan persen D, M, kemudian print
n jumlah spasi, kemudian persen d, n. Dan selanjutnya kita compiler apakah ini sudah benar dan betul. Ini compilernya sudah finish. Ini menandakan ini program ini sudah benar dan kita jalankan programnya. Ketikkan sembarang kalimat. Kita coba kalimatnya apa ya, kita buat saya sedang belajar di rumah. Dan kita lihat jumlah karakternya itu 28 dan jumlah spasinya itu ada 4. Dan jumlah karakter itu sama dengan jumlah huruf yang dalam kalimat tersebut dan jumlah spasinya. Dan kita coba lagi, kita buat kalimat yang lain tanpa spasi. Apakah spasinya masih dibuat atau tidak? Kita buat aja kalimat yang panjang. Ibu sedang menjenguk orang sakit di rumah sakit Permata Madinah. Saya buat ya. Kita lihat berapakah jumlah karakternya atau jumlah hurufnya dan jumlah spasinya. Nah, ini jumlah karakternya 62, jumlah spasinya ada 9. Dan inilah percobaan yang keempat. Sekianlah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.